أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. صدق الله وصدق رسول. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke habib alam Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada para jemaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa dan Majlis Ta'lim Ahmadul Mustafa yang sama-sama sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa beristiqomah di dalam kebaikan, karena di malam ini kita terbiasa dan rutinan pembacaan salawat burdah. Alhamdulillah, walaupun rekan-rekan yang lain tidak bisa hadir malam hari ini dikarenakan kesibukan, dikarenakan kegiatan yang lain, namun rekan-rekan yang lain tetap semangat. Ini merupakan gerak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semua Allah lah yang memberikan kepada kita. Gak semua orang diberikan, gak semua orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya orang-orang pilihan yang selalu melangkahkan kakinya kepada tempat-tempat kebaikan, yaitu majlis ilmu. Saya akan melanjutkan kajian yang lalu masih dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilu wal kasiru. Al-qalilu ma'dunal kullatain wal kasiru kullatani wa aksaru. Al-qalilu yatanazzasu biwuku'in najasati bihi wa illam yataghayyar, wal ma'ul kasiru la yatanazzasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darain. Faslun, bermula ini suatu pasal menerangkan tentang air. Air yang sering kita gunakan sehari-hari, terutama sering kita gunakan tentang pelaksanaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah kepada Allah, di antaranya salat, ya. Al-ma'u qalilu wal kasir. Air itu terbagi dua bagian. Yang pertama air yang sedikit, dan yang kedua air yang banyak. Air yang sedikit itu apa? Al-qalilu madunal kulatain. Air yang sedikit itu kurang daripada dua kulah. Dua kulah itu seperti apa, Ustaz? Dua kulah itu diibaratkan 12 trigen air yang ukuran 25 liter. 25 kali 12 berapa? Berapa? 25 kali 12 300 liter. Itu adalah air yang banyak, yang namanya dua kulah, ya. Dua kulah itu 300 liter, ya, 300 liter. Al-qalilu ada yang air yang sedikit ini kurang daripada 300 liter, misalkan 100 liter atau 200 liter tuh, ya. Wal kasiru, yang kedua adalah air yang banyak. Air yang banyak itu adalah air yang melebihi daripada dua kulah, misalkan 500 liter, bahkan 1000 liter, ya, 1000 liter tuh.
Itu adalah air yang banyak. Fa aksaru al-qalilu yatanazzasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Nah, kita menjelaskan tentang air yang sedikit. Gimana sih air yang sedikit? Seandainya air yang sedikit ini kena najis, misalkan 200 liter, itu airnya nggak ditutupin, ternyata ada kotoran cacat jatuh ke tempat tersebut, maka air tersebut tidak bisa dipakai ngambil air wudu. Karena apa? Kejatuhan najis. Yang kedua, air tersebut kita ngambil air wudu, airnya kurang daripada 200 liter atau 300 liter, misalkan 100 liter airnya. Kemudian kita ngambil air wudu, airnya balik lagi ke tempat tersebut, maka kita nggak sah ngambil air wudunya. Karena apa? Air tersebut kurang daripada 2 kula, disebutnya air najis, ya. Disebutnya air mustakmal, ya, air yang sedikit balik lagi kita ngambil air dulu. Makanya kalau punya asbak di rumah, ya, itu harus ukurannya 2 meter kali 2 meter. Kalau mau yang misalkan bak kebanyakan pas baknya nggak ukurannya nggak 1 meter, panjangnya 1 meter, pendeknya setengah meter, bahkan kedalamannya tuh nggak dalam. Itu kalau bisa tutupin atasnya, biar kita nanti ngambil air wudu nggak balik lagi ke dalam. Karena apa? Itu bukan ukuran 300 liter itu adalah ukurannya 2 meter kali 2 meter, dalamannya 1 meter, itu 300 liter. Kalau kita mah pasbaknya kecil, ya. Makanya kalau ngambil air wudu hati-hati banget, ya. Kebanyakan umat Rasulullah SAW berada di dalam api neraka. Ya Allah, kenapa? Malaikat pun bertanya, ya Allah, kenapa ini orang pada masuk neraka, padahal ini orang semasa hidupnya rajin sholatnya, rajin ngajinya, ternyata istijanya nggak pernah diperhatikan, airnya tentang wudunya nggak pernah diperhatikan. Ini baru airnya yang sedikit. Pak Ustadz, gimana caranya kalau misalkan kita ngambil air wudu pakai air aqua, boleh nggak? Boleh. Siapa nggak boleh? Boleh. Yang penting airnya ini tidak berubah warnanya, terus kemudian tidak berubah rasanya, nggak manis. Kopi manis nggak? Ada yang pahit, ada yang manis. Terus warna kopi itu apa? Ada yang coklat, ada yang hitam. Boleh nggak diminum? Boleh nggak diminum? Boleh. Tapi nggak boleh dipakai ambil air wudu. Karena apa? Sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya. Walaupun itu ada, ya, 1 empangan, ya, walaupun itu lebih daripada 2 kula. Karena apa? Berubah rasanya. Paham? Ya, berubah rasanya. Tapi kalau misalkan ini nggak berubah, putih nih, rasanya biasa baik, air biasa, tawar, ya, terus warnanya putih dan nggak berubah, ya, nggak berubah warnanya, terus nggak bau, diambuin teh rasanya biasa, itu maka air aqua ini boleh dipakai wudu, ya, seperti itu. Karena ini adalah dari air mata air. Di antaranya air yang boleh diambil wudu itu adalah pertama air mata air. Kalau bahasa kita tuh antuk, ya kan? Antuk. Yang kedua air yang mengalir, air sungai. Terus air sumur, air laut,
air hujan boleh dikabel ya, air hujan boleh. Terus air salju, yang terakhir air salju. Ada 7 air yang boleh dipakai ngambil air wudu selagi air tersebut ya melebihi daripada 2 kula itu ya. Yang kedua adalah air yang banyak, air yang lebih daripada 2 kula. Misalkan seempangan nih, empangan teh warnanya udah udah kayak bajigur coklat, tapi banyak lebih, misalkan 500.000 liter, itu boleh nggak pakai ngambil air itu? Boleh, selagi itu layak. Yang pertama tidak terlalu bau, ya, tidak terlalu bau. Yang kedua rasanya nggak terlalu hambar, ya. Ini bagus banget, masya Allah, ini air empangan campur apa ya? Ya, masya Allah, ya, rasanya tuh, ya, walaupun rasanya agak beda, agak hambar, tapi itu lebih daripada 2 kula, atau misalkan lebih daripada 200 atau 300 liter, misalkan 5.000 liter, itu boleh kita ambil air wudu selama empangan tersebut sirkulasinya jalan, ya, sirkulasinya jalan. Bosan gimana kalau misalkan air koyak? Jangan air koyak mah, ya, karena rasanya, baunya, ya, warnanya pun sudah berbeda tuh, masya Allah, ya. Ini untungnya kita duduk di majelis ilmu tuh, karena illa taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu tuh, ya, selagi tidak pernah berubah daripada rasanya, baunya, ya, tuh, dan rupanya, ya, tidak berubah. Seperti yang tadi saya jelaskan tentang air aqua. Makanya kalau misalkan rekan-rekan camping, ya, bawa air aquanya biar banyak, dikhawatirkan di tengah-tengah hutan nggak ada air, ya, sedangkan sudah waktu sholat, ya, maka kalian wajib sholat, ya, maka boleh pakai air aqua sedikit, nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Kalau misalkan kita ngambil air wudu, airnya banyak terus banyak yang terbuang, itu juga makruh. Kan ada yang dimakruhkan di dalam berwudu, di antaranya terlalu menghamburkan air, ya. Yang sedikit itu wudu itu harus diusap, ya, harus diusap. Jangan sampai kita cuma dikocorin aja tapi tidak dibasuh, ya, karena yang namanya wudu itu harus dibasuh, ya. Misalkan tangan, kita cuci tangan dulu, nah ini harus begini, takutnya ada jarban, apa tuh, ya, penyakit santri, babak, ya, takutnya ini harus kena air, harus kita basuh, jangan cuma begini doang. Ini harus basuh, harus, tangan ini harus bergerak, ya. Tuh, tangannya itu kayak orang gitu, tuh, bersin seperti ini, kayak orang ngambil air wudu, kayak orang tayamum. Ini harus dibasuh. Kalau misalkan air ngocor itu doang udah selesai, nggak sah wudunya. Karena apa? Kita tidak membasuh, ya, karena wudu itu harus dibasuh. Dan wajah pun sama. Air nawaitu al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Taruh di sini air, ketika air ngocor baru, ya, seperti ini, tuh, ya, ini. Jadi keusap semuanya itu. Yang kedua dan yang ketiga sunnah. Yang pertama wajib. Yang pertama itu harus benar-benar kaki sama baik. Kaki pun jangan cuma dikocorin doang. Tuh, waduh, ini mah udah mulai nih, ketinggalan nih. Jangan. Ini
di dalam salah satu kitab bahkan cara membersihkannya dari cinggir ketemu cinggir, ya begitu tuh. Gitu. Tapi ya kalau mau begini nggak apa-apa. Yang penting dikhawatirkan di sininya ada tai kotok yang nempel, nggak ketahuan, ya. Atau kuku-kukunya anak muda nih suka males soalnya bersihin kuku, itu luar biasa, ya. Yang kukunya banyak apanya tuh? Wah, ya. Itu kalau bisa dibersihin, karena apa? Disitulah syaitan berkumpul, ya. Syaitan berkumpul. Udah mana itu digigitin lagi, ya. Jadi kalau nggak dibersihin, masya Allah luar biasa. Makanya malaikat itu paling seneng orang yang sering motong kuku, apalagi hari Kamis sore atau Jumat pagi. Motong kuku itu sunnah, disunahkan. Ya ini mah kalau belum pada hitam belum ya diwajibkan. Nanti kalau mau basuh kaki itu harus, ya harus sela-selanya tuh, dan harus di atas ini, mohon maaf ini, jangan di bawah ini, harus di atas ini nih, lebihin sedikit, ya. Usah sampai nengkul nggak apa-apa, ya, lebihin sedikit, jangan sampai di sini doang, karena ini nggak sah, ya. Ini harus lewat dari mata kaki ini harus dibersihin tuh, ya, ini harus bersih seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala asal-asalan. Ya, jangan sampai asal-asalan. Karena kita mah manusia yang selalu meminta. Ya, gawe mah enggak mau. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah pun, surat Al-Baqarah pun sering iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru kita meminta pertolongan. Setelah Allah memberikan pertolongan, nanti Allah luruskan kita kepada jalan yang siratal mustaqim. Siratal mustaqim, baru Allah tunjukkan kita tuh kepada jalan yang benar. Makanya kalau kita berbeda, minta dulu baru ibadah. Ya, padahal Allah menyarankan kepada kita ibadah dulu, benerkan, ya. Baru Allah wa iyyaka nasta'in, baru kita minta kepada Allah. Jangan kita minta mulu, ibadahnya enggak ini. Kira-kira Allah ngasih enggak? Enggak. Ya, kita ibadah kita dulu. Ibadah kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan, benarkan, rapikan, maka nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan jangan sampai nanti kita minta ibadahnya enggak. Dan terutama memang fikih itu penting buat kita semua, karena memang fikih itu adalah yang mendampingi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya kita sholat. Dulu Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, barang siapa yang sholat paling benar, maka berhak mendapatkan sorbanku. Tapi 4 sahabat ini nggak ada yang lulus satupun. Karena apa? Semua fokus sama sorban, tidak fokus sama Allah. Bahkan sahabatnya pun bertanya, Rasulullah, gimana cara sholat paling khusyuk ya Rasulullah, biar kita ingat sama Allah. Rasulullah SAW pun menjawab, ya, benarkan dulu bacaannya, perhatikan dulu rukunnya, dan perhatikan semua wudunya, syarat wudunya, bahkan syarat sholatnya. Perhatikan dari awal sampai akhir, sehingga kita nggak ingat apa-apa. Kita fokus sama sholat, kita fokus sama ibadah, kita fokus sama Allah. Kenapa nggak pernah khusyuk? Karena kita nggak pernah memperhatikan rukunnya. Makanya ketika ke sholat, kadang-kadang pikiran mah
di pasar, mikirin utang segala macam, ya nggak? Pengen beli ini, pengen beli itu. Karena apa? Kita nggak fokus sama ibadah kita. Hanya dari awal kita ibadah belajar. Air kita perhatikan dulu, airnya seperti apa nih, itu istinjanya, ya. Yang kedua syarat, ya, kita mau sholat terus seperti apa pakaian kita ini, udah rapi atau belum, badan kita ini udah rapi atau belum, ya. Terus niatnya, cara rukun-rukunnya, bacaannya pun harus kita perhatikan. Jangan asal, ya, jangan asal. Makanya perlu yang namanya duduk di majelis ilmu, wajib. Karena apa? Ya, mengamalkannya itu sunnah, tapi mencari ilmu itu wajib, diwajibkan, ya, diwajibkan. Makanya rekan-rekan sangat beruntung dan bersyukurlah kalian bisa melangkahkan ke majelis ilmu. Semua kalian bisa paham untuk duduk di majelis ilmu, walaupun lari tidur, walaupun nggak paham, ya, ngedengerin, cuman masuk lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kalian mendapatkan berfirman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sangat beruntung, ya, walaupun hanya sekejap, walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya 2 jam, kalian sangat beruntung sekali. Karena nggak semua orang Allah berikan, nggak semua orang memiliki, ya, memiliki anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah orang yang luar biasa, orang yang berjuang, ya, melawan hawa nafsu. Pengennya main, pengennya menongkrong, pengennya kumpul-kumpul, ya. Namun alhamdulillah kalian mempunyai kewajiban, yang mana kewajiban itu seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dan kalian mulai saat ini kalian harus bisa punya manajemen kehidupan kalian. Jangan monoton begitu doang. Kemarin baca alhamdulillah, ya sekarang subhanallah. Kemarin subhanallah, ya sekarang alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah, besok Allahu Akbar. Gitu. Kalian harus punya yang namanya makanan. Jangan sampai kalian setiap hari puasa tanpa apa? Tanpa membuahkan hasil. Tapi kalian harus mempunyai makanan setiap hari. Karena rohani kalian ini harus dimasukin makanan. Makanannya apa? Sholawat, zikir, sholat. Itu, ya, kalian harus punya makanan. Jangan sampai tubuh doang dikasih makanan, ya nggak? Zahirnya dikasih makanan tapi batinnya enggak, batinnya harus kalian isi, ya. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Faslun mujibatul muslim. Insyaallah kita lanjutkan nanti dengan pasal tentang yang namanya wajib tentang mandi. Ada berapa wajib? Insyaallah nanti kita akan bahas di malam Jumat, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim wa qina ya Latif anna minal bala wal wada'i wal fahsya'i wa ta'ud wa syarra dhalimin wa syarra hasidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.